Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama saya Bro Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Kalau hari ini gue bilang ada satu perusahaan di Korea yang pernah bikin Sky Castle, The World of the Married, Itaewon Class, Reborn Rich, sampai Knowing Bros. Terus sekarang perusahaan itu gagal bayar utang dan masuk proses rehabilitasi di pengadilan. What do you guys think? Lu bakal percaya nggak? Jujur waktu kabar ini muncul di Korea, banyak orang termasuk gue sendiri kaget. Soalnya ini bukan stasiun TV kecil, ini JTBC. Buat yang mungkin belum tahu, JTBC itu salah satu broadcaster paling influential di Korea Selatan. Mereka yang selama bertahun-tahun dikenal berani bikin drama dengan kualitas tinggi, cerita yang beda, dan berani ngelawan dominasi stasiun TV besar kayak KBS, MBC, atau SBS. Semuanya mulai di tanggal 12 Juni 2026. Hari itu, JTBC ngumumin kalau mereka gagal bayar utang sekitar 20,6 miliar won, which is sekitar 240 miliar rupiah yang sudah jatuh tempo. Nilainya sekitar belasan juta dolar Amerika. Bukan cuma JTBC sendiri, tapi 5 perusahaan di bawah Chungang Group, which is the parent company, termasuk perusahaan induknya. Content Tree Chungang, Megabox, sampai beberapa afiliasi lain ikut mengajukan proses rehabilitasi ke pengadilan. By the way, dari tadi gue ngomong rehabilitasi artinya apa? Sederhananya, rehab perusahaan atau rehabilitasi perusahaan ini bukan berarti perusahaan langsung bangkrut atau langsung tutup gitu ya. Rehabilitasi itu proses hukum supaya perusahaan bisa tetap beroperasi sambil nyusun ulang utang mereka di bawah pengawasan pengadilan. Sama dong ya. Tapi bukan diawasi oleh pengadilan, diawasi oleh Tuhan. Ya, tujuannya justru supaya perusahaan punya kesempatan hidup, bukan langsung dibubarin. Makanya Vice Chairman Chungang Group, Hong Jong-do, juga langsung muncul minta maaf secara terbuka. Dia bilang tujuan mereka bukan bangkrut tapi menyelamatkan perusahaan, menjaga operasional tetap berjalan dan meminimalkan kerugian buat para karyawan maupun partner bisnis. Tapi of course tentu saja begitu kabar ini keluar, industri hiburan Korea langsung wadidaw ikut heboh. Karena JTBC itu bukan cuma stasiun televisi. Mereka adalah salah satu investor terbesar untuk produksi drama. Kalau satu perusahaan sebesar ini goyang, efek dominonya bisa kemana-mana. Sebenarnya masalah JTBC bukan muncul dalam semalam. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, cara orang Korea nonton drama berubah total. Dulu orang nunggu jam tayang di televisi. Sekarang mayoritas orang nonton lewat OTT kayak Netflix, Disney+, TV Ink, Kupang Play, Wave, atau platform streaming lainnya. Masalahnya, model bisnis broadcaster tradisional masih sangat bergantung pada iklan televisi. Sementara penonton TV terus turun, pendapatan iklan ikut turun. Tapi biaya bikin drama justru naik gila-gilaan. Honor aktor papan atas makin mahal. Lalu bukan honor aktor doang, honor penulis pun naik. Apalagi kalau terkenal ya. Belum lagi CGI-nya, kameranya, lokasi syutingnya, set yang makin advance. Kalau dulu drama dengan budget sekitar 10 miliar won udah dianggap besar. Sekarang kalau angka produksi nyentuh puluhan miliar won udah bukan sesuatu yang aneh lagi. So intinya pemasukan turun, pengeluaran naik, persaingan makin brutal, dan semua broadcaster harus bersaing dengan perusahaan global yang uangnya jauh lebih besar. Namanya apa? Netflix. Mereka bisa invest ke banyak negara sekaligus. Sementara broadcaster lokal Korea harus bertahan dengan pasar iklan domestik yang justru makin kecil. Makanya banyak expert bilang masalah JTBC sebenarnya mencerminkan masalah yang sedang dihadapi industri media Korea secara keseluruhan. Bukan cuma salah satu perusahaan. Kalau kondisi keuangannya sudah sesulit ini, kenapa JTBC tetap berani belanja besar? Beberapa media dan pengamat meng-highlight keputusan JTBC beli hak siar berbagai ajang olahraga internasional. JTBC diketahui membeli hak siar Piala Dunia FIFA periode 2006 sampai 2030. On top of that, Olimpiade musim panas dan musim dingin sampai 2032. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar won. Biasanya strategi untuk beli hak siar Piala Dunia atau Olimpik itu tuh wow, very big dan sangat menguntungkan. Tapi ada yang sebut keputusan ini semacam hadiah yang justru berubah menjadi beban. And then muncul lagi satu kejadian yang bikin situasinya makin berat. Kalau belum nonton, silakan nonton video sebelumnya yang Coach Hong Myung-bo dimaki-maki. Nah, secara kebetulan Piala Dunia 2006 sedang berlangsung ya, Tems. JTBC memang memegang hak siar eksklusif di Korea. Biasanya semakin jauh timnas Korea melaju, semakin besar juga pemasukan iklan. Masalahnya, Korea sudah gugur di fase grup.
Akibatnya, nilai komersial pertandingan berikutnya ikut turun karena minat penonton otomatis berkurang. Gugurnya Korea membuat harapan JTBC buat dapetin pemasukan tambahan dari iklan jadi jauh lebih kecil. Di tengah situasi ini, mulai muncul kabar kalau beberapa artis dan agensi disebut belum menerima pembayaran sesuai jadwal untuk program-program JTBC seperti Knowing Bros, Chef and My Fridge, dan The Voice Camp. JTBC sendiri mengakui memang ada keterlambatan pembayaran. Tapi mereka mengatakan juga bahwa pembayaran tetap diproses sesuai prosedur rehabilitasi yang sedang berjalan di bawah pengawasan pengadilan. Jadi bukan berarti mereka menolak membayar ya, tapi proses administrasinya menjadi berbeda karena status perusahaan sedang menjalani rehabilitasi. Nah, di saat yang sama muncul rumor lain. Sebuah drama baru berjudul Love Rediscovered tiba-tiba menghentikan proses syuting. Banyak orang langsung menghubungkan ini dengan krisis JTBC. Tapi pihak produksi memberikan klarifikasi. Mereka mengatakan penghentian syuting selama sekitar 1 bulan memang sudah direncanakan sebelumnya untuk revisi naskah dan menyesuaikan musim hujan. Mereka secara tegas membantah kalau penghentian itu disebabkan masalah keuangan JTBC. Hal serupa juga terjadi pada program Knowing Bros, Ahn Hyung-nim. Banyak yang khawatir acara ini bakal berhenti syuting. Tapi menurut gue sih nggak mungkin ya, soalnya ini salah satu variety show yang paling terkenal di Korea. And then tanggal 25 Juni, salah satu hostnya Kim Young-chol upload video dari ruang tunggu syuting. Isinya very simple, dia datang lebih awal sambil nonton pertandingan Piala Dunia sebelum syuting dimulai. Kelihatannya sangat biasa ya, tapi postingan ini langsung rame karena dianggap nunjukin kalau proses syuting tetap berjalan normal. And maybe ini kasih lihat bahwa mungkin yang diheboh-hebohin atau mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat Korea nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Dan JTBC sendiri juga menegaskan sejak awal kalau produksi dan penayangan program akan tetap berlangsung tanpa perubahan. Jadi sampai titik itu publik memang melihat dua hal berjalan bersamaan. Satu sisi perusahaan sedang mengalami krisis finansial, di sisi lain operasional sehari-hari masih berusaha dipertahankan agar gak langsung berhenti. Sama kayak gue anjir. Di luar dari artis, yang lebih mengkhawatirkan justru orang-orang yang jarang kita lihat di layar. Penulis freelance, asisten sutradara, tim produksi, editor, kru lapangan. Di Korea, industri penyiaran memang sangat bergantung pada pekerja kontrak dan freelance. Makanya The Hanbit Media Labor Rights Center, sebuah organisasi yang melindungi hak pekerja kreatif, langsung keluarin pernyataan meminta JTBC melindungi para pekerja ini. Mereka khawatir kalau perusahaan mulai menghemat biaya, pihak yang pertama kali terkena dampaknya justru para pekerja di belakang layar. Dan sebenarnya kekhawatiran itu bukan muncul tanpa alasan. Beberapa tahun terakhir, jumlah produksi drama Korea memang sudah mulai menurun dibanding masa-masa booming. Seperti di COVID ya, apa-apa drakor dibahas. Dan to be honest, dari sekitar gue juga kayaknya beneran begitu Thames. Emang berkurang pembahasan drakor gitu ya. Dan semakin sedikit drama diproduksi, semakin sedikit juga lapangan pekerjaan yang tersedia. Kalau broadcaster sebesar JTBC ikut mengurangi investasi drama, otomatis tekanan terhadap rumah produksi kecil juga pastinya akan semakin besar. Production house yang nggak punya kontrak dengan platform global seperti Netflix, kemungkinan akan jauh lebih sulit mencari pendanaan. Efek dominonya bisa panjang. Bukan cuma satu perusahaan yang kesulitan, tapi seluruh ekosistem produksi ikut terkena dampaknya. Di sisi lain, ada kelompok lain yang juga marah banget, yaitu para investor individu. Mereka bahkan sampai menggelar aksi protes. Mereka menuduh Jungang Group melakukan apa yang mereka sebut sebagai planned bankruptcy atau kebangkrutan yang sudah direncanakan. Mereka merasa perusahaan menerbitkan obligasi beberapa bulan sebelumnya, tetapi kemudian masuk rehabilitasi tanpa memberi peringatan kepada investor mengenai kondisi keuangan yang memburuk. But ini baru tuduhannya, Thames ya. Beberapa minggu setelah krisis ini memuncak, salah satu stasiun TV lain yaitu SBS juga dikabarkan memberi respon. Waktu itu Presiden SBS Park Moon-shin kasih pidato kepada karyawannya. Dia nggak sebut nama JTBC secara langsung, tapi dia bilang kalau kejadian yang menimpa perusahaan broadcasting lain membuat kata survival atau bertahan hidup terasa jauh lebih berat. Dia juga mengingatkan soal pentingnya memahami biaya dan pemasukan. Bahwa konten bagus saja nggak cukup. Konten juga harus menghasilkan uang lewat distribusi global, sponsor, perdagangan IP, dan berbagai sumber pendapatan lain. Dan kalau dipikir-pikir, ini sebenarnya menggambarkan perubahan besar industri hiburan Korea. Dulu ukuran sukses mungkin cukup dari rating televisi ya, tapi sekarang belum tentu.
Drama dengan rating biasa aja bisa untung besar kalau laku dijual ke luar negeri. Sebaliknya, drama bagus sekalipun bisa menjadi beban kalau biaya produksinya terlalu tinggi dan model bisnisnya nggak sehat. Selama bertahun-tahun, dunia ngelihat Korea sebagai negara yang hampir selalu berhasil di industri hiburan. Drakor sukses, musik K-pop sukses, film sukses, tapi di balik layar ternyata industrinya juga sedang menghadapi tekanan yang luar biasa besar. Ini juga ngingetin kita kalau semakin besar sebuah industri, justru ekspektasi penonton semakin tinggi dan biaya produksi semakin besar. Sementara model bisnisnya belum sempat beradaptasi. So does this mean drama Korea akan hancur? Menurut gue nggak juga ya. Sampai sekarang JTBC tetap mengatakan mereka akan terus beroperasi. Program-program mereka masih tayang, proses rehabilitasi juga memang dirancang supaya perusahaan punya kesempatan untuk pulih. Jadi situasi ini belum bisa disimpulin sebagai akhir dari JTBC ya. Yang lebih tepat mungkin ini adalah alarm. Alarm kalau model bisnis lama sudah nggak bisa lagi dipakai begitu saja di era streaming. Dan mungkin bukan cuma Korea yang harus mikirin ini. Industri hiburan di banyak negara juga menghadapi tantangan yang mirip. Di Indonesia juga mungkin sama, Tems. So, gue pengen tanya, apakah masalah JTBC ini menjadi tanda kalau industri televisi tradisional mulai kalah menghadapi era streaming? Menurut gue udah kalah ya. Mungkin lebih tepatnya tanya kalau TV akan tetap ditonton atau tidak di masa depan yang dekat. Thank you for watching guys. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi dalam segmen Ada Apa Ya? Jangan lupa komen, like, and subscribe. Annyeong. Apa kata dunia?